Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi fadlil arifin. Allahumma iftah lana bi fadlil arifin. Allahumma iftah lana bi fadlil arifin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Untuk fasal kali ini menjelaskan tentang masalah kewanitaan, tentang masalah haid, nifas dan istihadah. Walaupun ini untuk perempuan, tapi laki-laki wajib tahu, wajib hafal, wajib faham. Kenapa? Karena laki-laki juga nanti akan punya istri, punya anak gadis. Ini harus disampaikan. Kedua, biar suami tidak dibohongin sama istri. Ditanya, lagi men terus. Ini sholat, wih keremen. Besoknya, ini sholat masih main sampai sebulan main, Pak. Nah itu kalau ngerti, kalau paham suaminya ngitung. Sholat. Ini lagi main. Kapan mainnya? Hari Senin. Ini hari Kamis. Ya, wajar. Baru 3 hari. Kamis depan aja lagi. Sholat belum, masih main. Sholat. Nah ngitung. Harusnya Kamis kalau misalkan Senin dia main haid, berarti kalau nggak Senin Selasa harus sudah bersih gitu. Karena lumrahnya, kecuali tidak menentu, kadang 2 hari, kadang 3 hari, nanti di depan penjelasan. Wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 jenis darah. Ada 3 macam darah yang keluar. Damul haid wan nifasi wal istihadati. Pertama darah haid, kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Fal haidu huwa damul khariju fi sinnil haidi wa huwa tis'u sinina fa aktsara. Yang dimaksud dengan darah haid atau biasa disebut kita menstruasi adalah darah yang keluar pada usia haid. Kapan itu usia haid? Imam Syafi'i menjelaskan tis'u sinina, 9 tahun ke atas. Ismu sinina fa aktsara, 9 tahun ke atas. Berarti kalau ada perempuan, anak perempuan usia 7 tahun keluar darah, itu penyakit, harus tes. Bukan darah haid. Minimal 9 tahun ke atas. Mempunyai anak, ibu saya ada keluar darah, dia masih umur 5 tahun, itu bawa ke dokter. Kalau anaknya udah SMP, kelas 1 SMP, itu umur 12-13 tahun, ibu saya keluar darah, itu rahasiakan. Biasanya kalau orang kampung selamatan. Bab darah haid itu adalah bagi seorang gadis adalah suatu kemaluan, isim haid. Seperti harinya para wali kelihatan karomahnya, itu seperti seorang gadis keluar darah haid. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku punya karomah, punya kesaktian, itu dipertanyakan. Justru kalau kiai asli, ulama asli, wali asli tidak mau, malu. Kelihatan karomahnya, kelihatan kehebatannya, itu aib, malu bagi mereka. Gitu. Sebab wali tidak boleh ngaku. Kalau nabi wajib ngaku dan harus ditampakkan mukjizatnya. Kalau nabi wajib ngaku, nabi mah saya nabi Allah, umpama harus ngaku. Tapi sudah tidak ada nabi mah, ditutup oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kalau ada nabi setelah Kangjeng Nabi terus sekarang, itu bohong.
tidak dipercaya. Suruh ke lapangan. Bab Nabi mah ciri Kangjeng Nabi mah kelebihannya mukjizatnya Nabi mah kalau kencing dan BAB itu langsung hilang kotorannya. Pipis langsung hilang. BAB langsung hilang. Gitu kan. Langsung saking mulianya langsung dibilang sama bumi, takut disalahgunakan sama sahabat, takut dimanfaatkan, takut dijadikan keramat, takut dijadikan segala macam karena suci Kangjeng Nabi mah langsung hilang. Nah makanya kalau sekarang ada orang ngaku Nabi suruh BAB di lapangan, kalau BAB-nya hilang kotorannya Nabi, kalau BAB masih kelihatan ngedumpel, nah itu palsu itu. Udah gitu aja jadinya. Tuh banyak Kangjeng Nabi mah. Lam yahtali qattu toha mutlaqun abad. Nabi mah tidak pernah mimpi. Beda dengan kita. Kedua, Nabi mah tidak pernah dihinggapi oleh laler. Tahu laler apa laler itu? Lalat. Gak pernah Nabi mah. Kenapa? Karena bersih, luar dalam bersih. Lalat mas selalu hinggap di tempat yang kotor. Di mana tempat kotor pasti ada lalat. Nah kita mandi jangankan belum mandi, habis mandinya kita mandi hinggapi lalat. Udah mandinya lama setengah jam. Sabun apa dipakai semuanya. Kemudian sabun pakai bedak, minyak wangi dicuci keluar, lalu. Nah, berarti luarnya bersih cantik, dalamnya kotor. Itu kali ini bersih. Nah itu jadi kalau misalkan usia perempuan itu usia 9 tahun ke atas itu adalah mens, tiba-tiba keluar darah karena perempuan. Tapi harus dijelaskan dulu penjelasan biar nggak aneh anak itu. Neng atau dek atau teh, biasanya perempuan mah itu ada menstruasi, ada sirkulasi mengeluarkan darah kotor. Biasanya usianya itu SMP udah mulai keluar sih. Jadi kalau misalkan teteh atau adek keluar darah itu bilang ke, nah itu sampaikan, diajarkan biar paham. 9 tahun minimal. Kesananya mah terus 10, 11, 12, 13 terus sampai ada yang enggak men ada. Berarti ada peranakannya tidak normal. Min farjil mar'ati ala sabili sihati. Jadi men haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ala sabili sihati, jalan sehat, bukan karena ada penyakit. La li'illatin, bukan karena penyakit, balil jibalati, karena kewatekan. Memang sudah waktunya, bukan karena penyakit. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab melahirkan. Beda lagi. Walaunuhu aswadu muhtadamun ladaun. Warnanya darah. Jadi harus tahu keluarnya itu warnanya macam-macam. Ini berdasarkan hasil observasi Imam Syafi'i, warna darah haid itu kehitam-hitaman, kemudian panas, terasa panas. Nah, jadi warnanya merah, kehitam-hitaman, panas. Nah itu darah men. Kemudian yang kedua yang keluar wan nifasu, darah nifas. Apa itu nifas? Huwa damul khariju aqibal wiladati, yaitu darah yang keluar sehabisnya melahirkan. Kalau pas melahirkan namanya wiladah, darah wiladah, bareng sama bayi atau darah duluan, kemudian baru bayi lahir. Biasanya habis bayi air ketuban, kemudian bayi diikuti dengan keluar darah seketika. Nah itu namanya darah wiladah. Darah wiladah.
Kalau di orang Kejawen itu dipakai itu ilmunya itu. Kakang kawah adi ari-ari, sedulur kupumat kalima pancer. Jadi kita itu punya adik, punya kakak. Kakak kita itu adalah air ketuban. Nah kemudian kita punya adik kita ari-ari. Nah itu keyakinan Jawa. Di kita di Islam nggak ada kayak gitu. Yang selamatan lahir kemudian diazani. Azan telinga kanan, komat telinga kiri. Begitu lahir berogojol langsung ambil sama bapaknya. Dibilangin sama bapaknya harus kumpulin, jangan soak. Yang bikinnya merapat-rapat, kira lahiran kabur, takutan. Nah, awas. Langsung diambil, langsung azan. Kuping kanan azan, oh nggak bisa azannya, atau nggak ada, atau anak laki-lakinya, atau misalkan siapa dokternya atau kakeknya, mamanya langsung azan. Oh nggak bisa azannya, suaranya jelek. Azan bukan suaranya, tetapi kalimatnya nggak perlu bagus-bagus, apalagi pakai toa atau kelamar bayi. Azan bayi pakai toa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung kelamar bayi itu. Tapi dengan kalimatnya, kalimat tauhidnya, supaya yang pertama didengar oleh si bayi itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, tanamkan supaya jangan didengar kalimat yang lain. Kanan azankan, kiri komat. Dari situ bacakan Al-Kautsar, tiupkan ubun-ubunnya. Kenapa? Biar anak terhindar dari perbuatan zina, perbuatan buruk, perbuatan jelek. Salah satu manfaat daripada surat Al-Kautsar dibacanya, manfaatnya adalah biar anak itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, khususnya perbuatan zina. Nah, susah zaman sekarang, repot ngejaga anak, repot, apalagi yang punya anak gadis. Nanti dari bayi bacakan Al-Kautsar, beres Al-Kautsar tiup ubun-ubunnya, tiup, dinahnik. Cari orang soleh. Kita baru lahiran punya cucu, punya keponakan, punya anak. Cari orang soleh, panggil Pak Ustadz, Pak Kiai, suruh dinahnik. Apa nahnik? Didoain. Pakai kurma, kalau enggak pakai madu. Nah nanti diemut sama orang soleh tersebut oleh Kiai. Diemut kurma sedikit atau madu sedikit. Bacakan Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Supaya ini anak mendapatkan futuh ilmu, keberkahan ilmu dibukakan. Baca beres, dimasukkan ke lidahnya, biar diemut sama si bayi. Dimut, udah doakan. Berinah nih, cari orang soleh. Bagusnya mah sampai 7, cari. Kalau nggak ada minimal 1. Nah, mana yang soleh ini? Ngomong Madani soleh, panggil Madani. Langsung pasang tarif deh Madani, minimal 100.000. Begitu memang Ustadz mata duitan. Nahnik. Nah, habis dinahnik, habis di adzan, habis di qomat, habis di baru nanti kalau punya rezeki di akikah, dicukur. Itu 7 hari, Kanjeng Nabi 7 hari. Alhamdulillah anak saya semuanya 7 hari, nggak ada yang lewat. Seminggu semuanya, tiga-tiganya seminggu beres, jadi nggak punya hutang sama anak. Ya anak pertama seminggu langsung 2, kambing 2, laki-laki 2, perempuan 1. Si teteh seminggu langsung nikah. Si dede lahir 4 seminggu langsung nikah. Jadi tenang, nggak punya hutang, ikutin anjuran Kanjeng Nabi, sunahnya seminggu. Oh seminggu belum punya rezeki, 2 minggu belum punya rezeki, 21 hari belum punya rezeki, 41 hari belum punya rezeki, belum punya rezeki, ngerokok mah tiap hari terus aja. Belum ada yang ekahin anak masuk, terus bapaknya itu ngerokok mah tiap hari 2 bungkus. Tapi kira mau ekah anak belum ada rezeki, aneh sekali. Nabung buat ekah, bisa dicicil, laki-laki bisa 1 dulu pas cukuran kasih nama, 1 lagi pas nanti
sunatan boleh, sampai usia balik boleh. Itu hak orang tua kepada anak. Ya, jadi di Islam nggak ada itu kakang kau ada nggak ada. Gitu. Jadi caranya prosesnya begitu, bayi lahir dibersihkan, atau perlu masih berdarah langsung diazanin, baru kasih nama yang bagus namanya. Kenapa yang bagus? Sebab nama itu adalah doa. Itu kan doa nama itu. What is the name? The name is prayer. Ngerti ente ibu-ibu? Saya juga sama nggak ngerti. What is the name? Apa itu nama? The name is prayer. Nama adalah doa. Namanya misalkan Muhyiddin, menghidupkan agama. Ada 40 orang aja manggil dia Muhyiddin. Itu doa. Jadi seorang ulama yang menghidupkan agama. Namanya siapa? Namanya misalkan Hamid, orang yang terpuji, atau Mahmud yang terpuji, yang dipuji. Ada 40 orang jadi doa. Itu. Ini mengasih nama Pacul. Habis nama kan. Pacul. Ada lagi di Labuan namanya Terunta. Ada di Labuan itu namanya Terunta. Pacul, Runta. Anak-anak korek. Iya. Sekarang singkatan banyak. Biar gabung suami sama istri digabung menjadi nama anak. Umpama nama ibunya Yati, nama bapaknya Toton, singkat Tito. Ada sekarang. Anaknya lahir Asar, ibunya hari Rebo, bapaknya hari Jumat, anaknya Sarboah. Mengabadikan, nggak mesti anak cari yang bagus namanya. Kata Nabi, khairul asma'i mahummida wa ma'ubbida. Sebaik-baiknya nama, sebagus-bagusnya nama adalah yang diawali oleh Muhammad atau Abdul. Itu sebagus-bagusnya nama untuk laki-laki. Kalau perempuan Siti. Tadinya anak saya mau nyoba Siti semua ini, ngamuk uminya. Wih, kampungan itu masih Siti mah gitu. Padahal itu nama bagus. Jangan pakai Siti. Ya udahlah, ngalah aja lah. Ngalah orang, soalnya perempuan yang lahirinnya perempuan, yang berjuang itu perempuan, yang mengandung, yang melahirkan. Ya udah sok. Jadinya pakai Siti. Jangan pakai kampungan Siti mah. Jadi itu bagus. Siti apa namanya? Siti Sarboah, Siti Sarwiti. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki yang diawali Abdul atau Muhammad, Abdul Malik, Abdul Somad, Abdul Fatah, Abdul Jabar, Abdul itu bagus. Atau Muhammad. Nah, saya juga namanya nggak ada. Pas begitu sama almarhum yang kita hawakan kemarin, Mama Tatang, Repli inta bere ngaranna Muhammad. Biar di ijazah, di akte mah naon, biarin. Tapi di pondok keseharian pakai Muhammad. Nah, sama beliau dinabain Muhammad Refli Agus Jono. Begitu saya ke Jawa, ke Lirboyo, dirubah namanya Muhammad Khalil. Jadi di Jawa mah nggak ada yang tahu nama Refli. Namanya Muhammad Khalil. Nama pondok. Karena bisa jadi kiai sebenarnya. Kalau kamu jadi kiai, mana ada nama Kiai Repli? Nggak ada. Itu sama almarhum guru. Nggak ada nama Kiai Repli mah. Ganti namanya Muhammad Khalil. Laporan sama bapak saya. Pak, namanya diganti sama Kiai, bukan Repli apa? Udah capek-capek bapak ngasih nama, ngamuk lagi aja. Saya bikin nama kata bapak itu, udah Repli aja sampai sekarang. Pakai Muhammad ya, Muhammad atau pakai Abdul. Wih kampungan, yang timah namanya bagus doa. Apa-apa, nggak apa nama kampungan tapi orangnya kotaan. Daripada nama kota, akhlaknya perilakunya kampungan. Gitu. Lahir, keluar tuh darah, itu namanya wiladah. Nah setelah lahir besok keluar darah terus. Nah itu namanya darah
nifas. Jadi darah wiladah mah sebelum atau sesudah lahir. Nah itu wiladah. Kalau pas barang lahiran, setelahnya nifas. Wal istihadah. Yang ketiga, darah yang keluar dari perempuan adalah darah istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada hari haid dan nifas, bukan di waktu haid dan bukan di waktu nifas, la ala sabili syihati, dan bukan berdasarkan ketika sehat. Itu haid, itu namanya istihadah. Berarti kalau di luar nifas, di luar haid maksimal 2 minggu, 15 hari. Kalau darah keluar lebih dari 15 hari atau tiba-tiba kita tidak apa-apa keluar darah dan sedang sakit, nah itu namanya darahnya darah istihadah. Nanti bisa ketahuan itu istihadah bukan, kita harus tahu dulu apa namanya batas minimal dan maksimal darah haid. Wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun. Sedikit-sedikitnya haid darah men itu sehari semalam 24 jam. Itu menurut yang mu'tad secara adat. Jadi paling sedikit haid itu ada yang sehari semalam doang. Pagi dia men, malam udah bersih. Ada yang itu. Nah itu cari tuh buat jadi istri, cocok itu. Iya, jadi sebulan cuma 1 hari men. Itu cari. Kalau yang sebulannya yang sekali main 15 hari repot itu. Repot, laki-laki mah repot. Jadi nyarinya yang sehari semalam. Jadi dia banyak ibadahnya. Sedikit mainnya kotornya cuma sehari ada. Cuma 24 jam ada. Itu minimal. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Paling banyak men haid itu adalah 15 hari. Nah berarti kalau men keluar lebih dari 12 hari itu adalah istihadah. Wajib sholat, wajib puasa, boleh kita baca Quran, boleh megang mushaf. Karena itu mah sudah penyakit, bukan kotoran haid, bukan berarti sudah boleh ibadah. Fa in zada 'alaiha fa huwa istihadah. Kalau lebih dari 15 hari namanya istihadah. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un fi dzalikal istiqra. Dan golib itu rata-rata perempuan itu men itu 6 atau 7 hari itu golibnya. Ini siapa sih yang observasi? Paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari, golibnya 1 minggu 6-7 hari. Siapa? Itu istiqra-nya Imam Syafi'i. Penelitian Imam Syafi'i di Mesir. Setiap ada perempuan ditanya sama Imam Syafi'i, "Neng, udah men? Udah. Berapa hari? Seminggu?" Tulis. Rata-rata Neng sudah men, udah berapa hari? 15 hari. Neng sudah men, berapa? 1 hari. Terus ratusan setiap perempuan yang ketemu Imam Syafi'i itu didata, bikinlah statistik. Kalau sekarang baru dipisahkan. Oh berarti paling sedikit perempuan menyentuh sehari semalam, maksimal 15 hari. Golibnya rata-rata ada yang 6 hari, ada yang 7 hari rata-rata. Tapi ada yang 4 hari ada, yang 5 hari ada, 10 hari ada, jarang. Di mana namanya golib? Golib itu kan mayoritas, berarti ada yang minoritasnya, ada yang sedikitnya. Golibnya rata-rata kebanyakan 6-7 hari, yang 8 hari ada, 10 ada, 9 hari ada.
Ada yang 3 hari ada, 4 hari ada, 5 hari ada. Ini namanya istiqra'nya Imam Syafi'i. Itu kalau haid. Nifas. Wa qallun nifasi lahdatan. Yang paling sedikitnya nifas 1 tetesan. Ada. Bahkan tidak keluar bersih. Kanjeng Nabi kan tidak nifas lagi. Langsung Ibunda Siti Aminah langsung bersih suci. Bab Nabi mah keluarnya dari perut. Nah, Siti Aminah. Kalau Aminah kelapa gading, akhirnya normal biasa. Gitu. Kanjeng Nabi Isa bersih. Lahdotan doang, 1 tetes darah langsung bersih. 1 tetes darah langsung bersih Siti Maryam. Maryam wanita suci. Jadi itu mah Nabi Isa itu adalah mukjizat dari Allah, itu kan khariq al-adat. Jadi ada ibu tidak ada bapak. Ada ibunya, ada bapak. Nah sekarang banyak Maryam sekarang itu ada ibunya nggak ada bapaknya. Itu bukan ada bapaknya hilang. Wallahu alam itu mah. Ini mah asli. Jadi nggak aneh, itu kekuasaan Allah. Itu baru ada ibu tidak ada bapak, nggak aneh. Nabi Adam mah nggak ada ibu nggak ada bapak. Siti Hawa nggak ada ibu nggak ada bapak. Itu lebih aneh harusnya. Nah, waktu itu kan Nabi Siti Maryam kan wanita suci, wanita hebat. Itu kan sampai mewakafkan dirinya untuk mengabdi kepada Allah. Maka dititipkanlah siapa? Nabi Isa. Maka ketika lahir dituduh, wah Maryam ngaku wanita solehah, ternyata punya anak itu anaknya. Mana siapa bapaknya siapa? Kata Maryam, tanya bayi ini nih, tanya bayi siapa bapaknya. Ditanya sama orang-orang, bayi langsung bisa ngomong. Qala inni abdullah, aku ini hambanya Allah. Bayi baru lahir bisa ngomong. Itu mukjizat, kehebatan. Baru percaya masyarakat, percaya sama Maryam. Hebat sekali. Bayi yang bisa ngomong satu Nabi Isa. Kedua anaknya Masitoh. Masitoh itu tukang baby sisternya Firaun, anak Firaun. Tukang nyisiran anaknya Firaun. Masitoh itu. Nah ketika dia ketahuan dia Muslim, kalau apa-apa baca bismillah, akhirnya dihukum, dijebruskan ke kenceng gede, wali sudah bolak-bolak. Begitu mau dimasukkan sempat goyang akidahnya. Kenapa? Karena lihat bayi nggak tega. Kalau ibunya mungkin tega, siap, tapi kan sama anak mah beda. Atau anak sakit aja sampai doanya beda ibu mah. Ya Allah, lebih baik saja yang sakit dengan anak saya. Kan sakingnya anak kepada anak. Ya Allah, pindahkan penyakitnya kepada saya, kasih anak saya. Itu ketika suaminya yang lainnya masuk ke kenceng, semuanya pada berani. Begitu tinggal si bayi, itu goyang hati seorang ibu. Hampir mau ikut kepada Fir'aun. Tapi ketika goyang, si bayi ngomong meyakinkan akidahnya. Ngomong si bayi, "Ma, tidak usah takut. Hayo kita nyemplung bareng-bareng ke situ." Wow, yakin. Hebat. Bayi bisa ngomong. Kemudian bayi saksi Nabi Yusuf. Ngomong bayi. Aneh. Takut ada nggak di kelapa gading bayi bisa ngomong? Nggak ada. Takut ada yang bisa ngomong. Basi-basi bayi ngomong, "Ma, HP." Nah, itu paling sedikit. Wa aksaruhu situna yauman. Paling banyak nih perempuan itu masa mennya 60 hari. Nifas paling banyak 60 hari paling lama. Nifas itu. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Kaprahnya golibnya 40
40 hari. Paling banyak 60 hari. Berarti nak boleh 2 bulan. Tapi mayoritas rata-rata 40 hari. Itu adalah istiqro juga Imam Syafi'i. Itu selalu observasi nanyain. Nah, udah punya anak, udah berapa? 4 anaknya. Anak yang pertama berapa ininya, nifasnya? 40 hari. Kedua 40 hari itu. 40 hari. Nah, punya anak berapa? 40. Malah banyak 40. Tegar Pak, Bu, jangan tanggung-tanggung punya anak mah. 40 kan seru. Buka pintu anak. Di lemari anak. Dalam kulkas anak. Bawah kasur anak. Di pelapon anak. Kandang ayam anak semua. Tegar punya anak banyak. Rame, banyak anak banyak masak. Banyak biaya, banyak anak, banyak rezeki. Anak semua, tegar. Kalau tidur ngampar kayak ikan pindang. Tinggal dicayan juga dipindang. Ngampar. Macam-macam anak mah, kalau banyak itu betul macam-macam. Ada yang putih ada. Ada yang hitam ada. Ada yang pendek, ada yang tinggi, macam-macam. Ada yang pendek setiap dipoto nggak pernah ada dia. Hilang terus mana nggak pernah. Ada yang tinggi setiap dipoto sampai perut aja. Nah, yang putih ada anaknya putih. Yang udah putih pakai baju putih, persis pocong. Ada yang hitam, udah hitam pakai baju merah, persis kayak kulit tangkil. Macam-macam seru. Banyak anak. Berapa 40 anaknya? Iya. Anak yang pertama berapa? 40 hari, kedua 40 hari, 60 hari, 50 hari. Nah, baru dibikin statistik. Minimal paling sedikit itu adalah satu tetesan. Begitu keluar tetesan langsung bersih, besoknya bersih. Berarti itu hebat. Ada yang paling banyak adalah 60 hari. Golibnya 40 hari. Tapi ada yang 50 hari. Ada yang 55, 45. Cuman golib kebanyakannya adalah 40 hari. Dan maksimal 60 hari. Lewat 60 hari masih keluar darah, periksa ke dokter. Takut ada sesuatu di rahimnya. Periksa ke dokter bawah. Pak Ustadz, ini anak saya udah 60 hari lebih, udah mau 3 bulan, tapi masih keluar darah nipas aja. Bukan nipas itu, periksa ke dokter rahim kandungan. Ada apa? Gitu. Periksa. Takutnya masuk wirok ke dalam. Hati-hati. Iya. Harus dibersihkan. Takut masih ada nyisa. Wa aqallu tuhri al-fashiri bainal haidataini 15 yauman. Jadi paling sedikitnya suci bersih di antara 2 haid adalah 15 hari. Gitu. Kalau hitungnya minggu ini haid, biasanya sucinya itu 15 hari baru bisa ketemu haid minimalnya. Jadi jangan aneh. Kita baru men, tepat 2 minggu kok men lagi, belum juga sebulan, enggak aneh. Emang paling sedikit itu suci itu 2 minggu. Kalau misalkan yang seminggu itu ada sesuatu, nah itu juga periksakan. Baru bersih nih, dapat seminggu main lagi, itu enggak normal. Harus konsultasi. Kalau habis suci, baru beres main kita nih, sholat. Dapat 2 minggu, komen lagi, nggak apa-apa. Emang itu jarak minimalnya, jarak minimal suci di antara men pertama ketemu men kedua itu 15 hari. 15 hari, jangan aneh. Wa aqallu zamanin ta'idu fil mar'atu tis'a sinina. Dan umur minimal perempuan itu men adalah 9 tahun, gitu kan. Kalau misalkan sudah sampai 9 tahun maka dia disebut men. Kalau belum berarti bukan. Wa qalul hamli sittatu ashhurin. Nah ini mah udah pada tahu semuanya. Dan
paling sedikit, paling minimalnya hamil untuk bisa lahir itu adalah 6 bulan minimalnya. Waksaruhu arba'u sinina, paling banyak adalah sampai 9 bulan normal untuk lahiran. Jadi bagus 7 bulan. Maka kita itu ada yang pakai 4 bulanan, ada yang pakai 7 bulanan. Jadi 7 bulan itu sudah siap lahir. Kalau 8 bulan lemes lagi, 9 bulan siap lahir. Lewat 9 bulan gak apa-apa sebetulnya mah, cuman kita kan kekhawatiran. Ada yang sampai 12 bulan. Apa? Tuan Syaikhul Qadir aja di kandungan berapa tahun? 6 tahun di kandungannya. 6 tahun mantu. Justru 6 tahun itu dididik. Datang Kanjeng Nabi, datang kita mah 6 tahun itu penyakit asli. Nggak lahir-lahir itu. Kalau beliau mah kan calon wali. Datang Kanjeng Nabi, datang Nabi Kang Sayyidina Ali diludahin. Di pinter, lahir pinter. Cerdas. Lahir langsung cerdas. Nah, yang benar itu selamat itu 4 bulan atau 7 bulan. Yang benar dua-duanya juga benar. Dua-duanya juga bagus mah tiap bulan selamatan mah. Selama hamil. Kalau punya risi mah bagusnya mah tiap bulan, enggak perlu 4 bulan, enggak perlu 7 bulan. Semuanya bagus. Pakai yang mana? Terserah. Syukur-syukur dua-duanya dipakai. Kalau rezekinya nggak ada, satu aja. Mau 4 bulan boleh, mau 7 bulan boleh. Kenapa? Bedanya kalau 4 bulan mah, kenapa para ulama maka selamatan di 4 bulanan orang tua kita dulu? Karena 4 bulan itu si janin sudah ada ruhnya, sudah hidup, sudah jadi manusia, sudah ada ruhnya 4 bulan maka selamatan. Syukuran si jabang bayi janin sudah ada ruh. 4 bulan itu. Sebab 40 pertama itu baru nutfah. Apa nutfah itu? Gumpalan darah. Gitu kan. 40 kedua baru mudghah. Nutfah itu apa namanya? Air mani. Air mani pertama nutfah, kemudian mudghah. Mudghah itu gumpalan. Kemudian jadi alaqah, gumpalan daging. Habis 40 hari yang itu keempat baru fanafakhtu fihi min ruhi, ditiupkannya ruh oleh Allah. Jadi ruh mah tidak diciptakan. Ya, awas ya. Ruh mah tidak diciptakan ke dalam jasad tapi ditiupkan. Ruhnya mah sudah ada dahulu. Jadi menciptakan ruh dengan jasad itu lebih jauh ruh dulu. Ruh mah diciptakan oleh Allah jutaan triliun tahun yang dulu. Serentak. Rumah serentak Allah ciptakan. Jadi usia rumah kita sama seukuran. Nah, saya secara umur jasad beda. Saya lebih muda daripada ibu-ibu. Iya, saya baru umur 17 tahun. Lewat dikit. 17 tahun lewat dikit. Ibu-ibu ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, macam-macam. Itu usia jasad. Usia rumah kita sama serentak usianya, jutaan tahun usia rumah. Sebab rumah diciptakan terlebih dahulu di alam arwah, di alam lahir. Nah, di Qur'annya kan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Setelah Allah menciptakan ruh semuanya serentak semua ruh manusia, maka Allah tanya, alastu bi rabbikum, para ruh, apakah kalian beriman aku di Tuhanmu? Semua ruh menjawab qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa adalah Allah adalah Tuhan. Semuanya ruh. Ruh si Ahok, ruh orang kafir, ruh Buddha, ruh Nasrani, ruhnya si Ronaldo, si Messi. Semuanya ngomongnya qalu bala syahid. Nah, ya kami bersaksi Allah itu Tuhan kami. Di alam ruh semuanya. Tetapi lahirnya mah beda-beda. Ada zaman Nabi Adam, Nabi Idris, makanya Nabi zaman sekarang ada yang tahun sekian, berbeda. Di usia ruh dengan usia jasad berbeda. Ditiupkannya itu berbeda. Ruhnya sudah ada, ditiupkanlah usia 40
4 bulan di kandungan baru ruh itu ditiupkan, dimasukkan ke dalam janin. Nah, kemudian lahir 9 bulan lahir, dari situlah mulai dihitung usia jasad. Di alam lahir nggak dihitung manusia. Bergojo lahir mulai itu tanggal 1 dia lahir, usia 1 hari mulai dihitung. 1 bulan, 1 tahun adalah ulang tahun. Happy apa? Happy apa tuh? Happy birthday. Nyahoan ini. Suka dapat ucapan nanti. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Padahal mah selamat tahun berkurang. Nah, itu. Jadi usia rumah semua sama. Rumah. Seperti mobil. Mobil sebelum diciptakan rangkanya ke mesinnya dulu. Mesin dulu. Mesin sudah ada konsepnya. Mesinnya berapa cc harus ada dulu. Baru nanti kerangka mengikuti. Nah, saya mau konsep mobil nih. Mobilnya pengennya yang tipe apa? Tipe yang besar. Yang cc-nya 3000 cc. 4 silinder. Terus kemudian double gardan 4x4, rodanya 4-4-nya bisa muter. Nah, konsep mesinnya seperti ini 40 cc. Udah ada mesin baru nyusun rangka. Nah, gitu. Jadi manusia mesinnya sudah ada terlebih dahulu, ruhnya sudah ada. Nah, tinggal jasadnya. Maka ruh sama jasad itu harus diurus, harus dikasih makan, harus dikasih gizi. Apa gizinya ruh? Adalah ngaji dan zikir. Ini ngaji ini adalah santapan rohani supaya rohani kita kuat. Jasad diurusin terus, jasad kasih makan terus, teratur makannya sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Kadang-kadang malam ngawadang tiba ada 3 kali teratur. Tapi ruh nggak pernah diurus, ruh nggak pernah dikasih makan, ruh nggak pernah kasih vitamin. Akhirnya apa? Badan sehat, ruh sakit. Mana indikator ruhnya sakit? Males ngaji, males ibadah, tidak mau ibadah, males. Mau berangkat ngaji tuh, berat. Mau berangkat ngaji, teman ngajakin arisan lagi, udah mau berangkat. Wih, tetangga ngajakin ke pasar lagi. Tahu malam Sabtu jadi pengajian Pak Ustadz ngajakin ke pasar, itu ada itu. Akhirnya ya udahlah ngaji malam juga ada lagi berangkat. Ruhnya sakit, ruh sakit. Mau sholat berat, mau sholat berat amat. Mau ibadah berat, bahkan lebih dominan meninggalkan ruhnya sakit. Jasadnya masih sehat. Itu orang yang maksiat, orang yang berzina, orang mabok, judi segala macam, itu bukan orang yang sakit, orang sehat semua. Bahkan gemuk-gemuk. Rata-rata pejabat perutnya buncit-buncit. Beda dengan Ustadz Kiai. Jangan sampai buncit, kenapa? Takut difitnah. Doyan makan berkat. Nah, maksudnya nggak mau buncit. Takut dikirain Pak Ustadz doyan berkat mulut. Nah, makanya rata aja perutnya. Itu sehat-sehat semua. Tapi kalau mereka maksiat, ruhnya yang sakit, ruhnya yang bermasalah itu ruhnya. Jasadnya normal, periksa dokter sehat. Tetapi sholat nggak mau, berarti ruhnya ada sakit. Maka ruh harus diurus. Jasad perlu makan, kalau nggak makan lemes. Ruh juga perlu makan, kalau nggak makan lemes. Apa makanan ruh? Kita dikasih dulu sama orang itu dulu. Marilah kita saksikan malam santapan rohani. Nah itu santapan rohani itu pengajian. Namanya sebutnya santapan rohani. Kalau santapan jasmani udah dari pagi kita sarapan. Santapan jasmani. Sekarang jam 9 santapan rohani. Waduh, seminggu sekali ngajinya, harusnya mah jangan ngaji doang. Ada yang lain dengan cara zikir di rumah. Zikir apa, Pak Ustadz? Apa aja yang bisa? Sholawat, sok. Hebat itu baca sholawat, banyakin tasbih, boleh. Tahmid boleh, alhamdulillah. Allahu Akbar boleh apa saja bagus. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sholat nariyah.
Allahumma sholli ala, terus sholawat tibil qulub, terus sholawat Ibrahimiyah bebas. Cuman yang paling afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling hebat adalah la ilaha illallah. Bukan berarti yang lain hebat, yang hebat. Baca sholawat hebat, baca tasbih hebat, baca tahmid hebat, baca takbir hebat. Tapi la ilaha illallah lebih hebat. Baca alhamdulillah bagus, baca subhanallah bagus, baca sholawat bagus, baca la ilaha illallah lebih bagus. Nah itu bebas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lagi ngasih makan ruh, biar ruh kuat. Wajar aja kita kadang-kadang labil, kadang-kadang semangat ngaji, kadang-kadang enggak, kadang-kadang enak sholat, kadang-kadang enggak. Wong ngasih makannya seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Setiap Sabtu baru ngasih makan ruh. Hari jasad mah telat makan protes. Iya, badan telat makan, tuh gedor-gedor, kerebek. Tapi kalau ruh ditelat makan, nggak ada orang aduh, saya malas ngaji nih, ruh saya nggak ada. Ya udah aja, nggak sadar. Nah itu ruh harus diurus, ruh itu. Ditiupkan ruh usia 4 bulan selamatan. Ada yang make selamatan itu 7 bulanan ada. Kenapa? Sebab usia 7 bulan si janin udah siap lahir. Maka orang tua dulu ngadailah selamatan syukuran bahwa si bayi ini sudah sampai di tahap 7 bulan siap untuk dilahirkan. Maka mangga suka nanya ke saya, Pak Ustadz, itu kepannya apa namanya, anak saya mau selamatan, udah hamil, bagusnya 4 bulan atau 7 bulan. Maaf ya Pak ya, saya mau waktu anak semuanya dulunya make 4 bulanan make, selamatan biasa. 7 bulanan itu yang diramein, gitu kan, ngasih tahu serang saudara, undang-undang kerabat, tetangga, undang mau 7 bulanan nih baru. Tapi untuk 40 saya mah ada berapa orang nih, santri ada yuk selamatan. Atau biasa 40 orang, bapak-bapak pengajian, ayo selamatan apa? 4 bulanan anak. Kalau saya mah, terus yang benar yang mana? Dua-dua juga bener, dua-dua juga bagus. Tadi tuh lebih bagus mah tiap bulan selamatannya, tiap bulan mah. Terus gimana nih Pak Ustadz? 4 bulan siap kak? Siap, ya udah 4 bulan. Ih Pak Ustadz, saya biasanya di kampus itu makanya 7 bulanan. Sok makanya biasakan. Ikutin adat setempat. Kalau melanggar adat diomongin. Iya. Kalau melanggar adat diomongin. Sebab al-adatu muhkamatun dalam usul fikihnya. Adat itu tuh bisa jadi berubah jadi hukum. Jadi adat bisa jadi hukum. Contoh, di kita mah adatnya biasanya kalau nikah itu si pengantin wanita harus dihadirkan pas akad. Itu kan harus ada dipasangkan. Padahal dalam fikih tidak menjadi syarat si perempuan harus hadir, tidak. Yang penting si laki-laki, si pengantin pria, si wali, kemudian 2 orang saksi mas kawin, dan si laki-laki sudah tahu si perempuan itu udah pernah lihat, udah tahu lah. Ketika memfitnah udah tahu. Kemudian udah pernah ketemu, udah sepakat dan tahu ada disimpan di mana. Ada disimpan di dalam rumah. Cukup itu. Tapi adat di kita, kalau si perempuan, pengantin perempuannya tidak dihadirkan ketika akan diomongin, bikang hamil diheula. Aduh, mulut tetangga mah lebih pedas daripada silet. Itu kan. Itu mah apa namanya, perempuannya hamil duluan. Atau perempuannya itu gendut. Atau perempuannya itu jadi nggak ditampakin. Nah, ngomongin. Maka sekarang mah ditampakkan. Ketika akan nikah si perempuannya hadirkan. Udah. Nah, itu pakai itu. Karena al-adatu muhkamatun, adat bisa jadi hukum. Kalau dilanggar
ngelabrak norma adat tampakan. Nah, itu contoh kecilnya. Dan kita tadi itu biasanya lumrahnya 7 bulan, pakai 4 bulanan gak mau dibayar. Gitu ya, pakailah 7 bulanan. Oh, lumrahnya di saya mah Pak Ustadz makanya 7 bulan, ngundang-undang selamatan, panggil kerabat minta doanya. Terus rujaknya dijualan kayak pakai macam-macam. Nah, pakai gitu karena itu adat budaya digabungkan dengan syariat dikemas. Itulah hebatnya ulama kita, rapih mengemas. Nah, itu tentang masalah darah yang keluar dari perempuan. Ada 3, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Haid minimal berapa hari? 1 hari 1 malam. Maksimal 15 hari. Golibnya 6-7 hari. Kalau nifas minimal 1 tetesan. Maksimalnya 60 hari. Golibnya 40 hari. Nah udah. Itu yang terpenting. Itu juga harus wajib. Kalau perempuan wajib tak, laki-laki juga wajib tahu. Cuma bukan semua perempuan, laki-laki juga wajib tahu tentang masalah haid, nifas, dan istihadah. Karena semuanya berkaitan dengan ubudiyah, dengan ibadah. Kitabu ahkamis sholati wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.